Halo guys, kembali lagi di channel After Asar barengan saya Kemal Sets Dan saya Wida Al Cibunti di segmen Kacamata Awam. Oke, Kemal Sets, Yap. apakah ente tahu bahwasanya ada seorang ustadz berdakwah di masjid besar, dihadiri ratusan jamaahnya, direkam kamera video, Oke. dan menuntun jamaahnya untuk membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Ngaji maksudnya. Dan jamaahnya ini ikut membaca. Kemudian banyak diperbincangkan bahwa bacaan ustadz ini ternyata salah. Salah. Oke. Udah pernah dengar. Oh, udah dengar. Udah pernah dengar. Cuman nggak sampai tamat. Lihat judulnya aja sih. Sekelas ustadz nggak bisa baca Quran gitu. Tapi langsung ke komen. Komen. Oh. Komen ya pasti negatif sih ya. Ya, itu salah baca. Salah baca diikutin sama jemaahnya sama aja kayak nyebar dosa. Iya kan? Ngeri Juga juga dalam pengajaran gitu mas. Iya sih. Gimana nih? Kita langsung aja lihat videonya ya. Boleh. Oke. Soalnya baru dikit sih kemarin juga. Baru dikit. Oke, kita lihat. Oke. Surat 2 ayat 221 tentang larangan nikah Islam. Oke. Ayat berapa tadi? 221. Yuk. خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة الله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Wow. Parah ya. Wow. Menurut Amal sendiri gimana nih? Maksudnya ini no offense ya teman-teman. Maksudnya kita di sini belajar bahwa bukan untuk menjelek-jelekan
salah satu sebuah nama atau salah satu pihak. Kita yang ditekankan di sini adalah bacaannya gitu. Gimana? Berhentinya tuh di mana aja gitu. Wakofnya gitu kan. Wakofnya di mana aja. Padahal itu kan deket lah. Walatan kihul musrikat hatta yu'min. Nah itu udah deket gitu. Kenapa harus dimusrikat? Ustadz Effendi ini dia baca tak marbutoh di sukun, mati gitu ya. Harusnya dibaca ha gitu, bukan ta gitu. Khairum min musyrikah. Harusnya kan gitu kalau musyrikah. mati ya. Ini musyrikat. Itu. Terus tadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat tadi coba mendengarkan gitu ya audiensnya gimana. Ternyata audiensnya malah benar. Yang tadi yang khairum mim musyrikah. Oh iya. Itu kan. Terus yang walau ajabatkum, yang itu kan dibenerin sama bukan dibenerin sih. Jamaahnya benar, jadi dia juga ikutin ngulang gitu ya. Bahkan jamaahnya yang benar gitu maksudnya. Apa mungkin karena lihatnya di HP nggak jelas? Mungkin. Iya sih, bisa jadi sih. Tapi Allahu alam sih. Atau mungkin pikirannya lagi kemana gitu. Kan kalau baca Quran mah harus khusyuk ya. Iya emang harus khusyuk. Nggak boleh tunduh. Nggak boleh tunduh. Nggak boleh. Ngantuk itu malah nggak boleh. Intinya sih nggak boleh baca Quran ketika ngantuk gitu. Nggak boleh karena nanti bisa salah pengucapan ya beda arti. Masalahnya kan ini bukan bahasa Arab umum. Nah, bahasa Arab umum kan kalau misalkan kita salah ucap ya masih bisa. Kayak tadi mungkin wala abdum mu'minun khairum gitu kan. Khairum min musyrikah, min musyrik gitu kan. Musyrikat gitu ya. Bukan yang ini yang bawah. Oh iya yang bawah. Mim musyrikin gitu. Dia waqaf tapi dia dibaca. Harusnya kan musyrik biasanya biasa gitu. Musyrik. Nah kan kalau Quran itu kan mujizat ya istilahnya, ayat suci lah gitu yang diagungkan seluruh umat Islam. Ya seharusnya ada ya bukan minimal emang wajib ya kalau tajwid itu basic sih. Iya, basic. Jadi ketika seorang pengajar atau ketika seorang ustadz dia dia berbekal dengan yang basic itu wajib. Karena bukan cuman ustadz sih sebenarnya, kaum muslimin juga wajib mempelajari hukum-hukum tajwid, tahsin juga gitu kan, kayak gitu-gitu. Ini sih ini kita bukan offense sosoknya ya. Ini kita melihat dari kesalahan bacanya gitu. Adapun Ustadz Effendi, beliau memang jasanya banyak. Ya kan, terus kebaikannya banyak lah, jasanya banyak. Setiap dakwah diterima sama kalangan anak muda misal. Cuman kan kalau masalah Quran ini mah nggak bisa ditoleransi. Kasihan sih jadinya jamaahnya ikut salah gitu. Kalau dan tadi juga di menit keberapa gitu ya, ada ini nggak sopan. Bukan tim sih, apa sih, kayak krunya nggak sopan gitu. Lagi baca Quran dia ngaharewas gitu itu benar-benar nggak sopan sih. Kalau makanya tadi kita dengerin sampai habis gitu, kita dengerin sampai habis ya. Soalnya menghargai. Ini malah kayak gitu. Itu diperbaiki lagi lah gitu. Bukan berarti kita baik ya, bukan ya. Tapi sekali lagi, cuman adab orang yang baca Quran harusnya gimana? Daripada kita nih disangka sok tahu atau gimana gitu kan. Mendingan kita compare aja nih. Kita ada perbandingan ya. Dari ada satu video dari mana? Syekh Minshawi. Syekh Minshawi itu dari Mesir ya. Seorang syekh. Bukan kita bandingin ya, tapi kita coba contohkan cara baca yang benar itu kayak gimana? Nah itu dia. Lewat video Al-Minshawi ini. Oke, kita bandingin bacaannya. Di
beda rasanya gitu. Tapi ya kelihatan lah tadi gimana ada perbedaan ya dari bacaannya ya, bukan suaranya. Kalau suaranya ya jelas suaranya ya. Orang Arab lebih oke lah gitu. Ya kalian nilai sendiri gimana cara bacanya, bukan suaranya ya. Cara bacanya. Cara baca yang benar. Harusnya kayak gitu. Jadi apa nih pelajaran hari ini? Maksudnya yang dapat kita ambil gitu ya. Pelajaran yang dapat kita ambil tuh gimana? Menurut Amal sendiri gimana? Menurut Bapak Kamal Shed gimana? Ya intinya mah kalau misalkan kita bukan buat cuma ustadz ya, tapi buat kita juga gitu. Lebih dalami dulu hal yang dasar gitu. Ya basic ya. Basicnya, tajwidnya, kemudian kan tajwid itu cara pembacaan Quran ya. Kemudian kalau misalkan udah benar, udah bagus, coba di tahsin. Tahsin. Udah bagus, masuk ke tafsir gitu. Iya. Terus ya ada tahapan ilmu lah. Ada tahapannya. Tahapan ilmu. Jadi begini, kalau saya sih berpendapat kayak gini. Salah dalam membaca Al-Quran itu manusiawi dan akan lebih manusiawi lagi jika kita merasa kita tidak mampu baca Quran, kita belum mampu membacakan Al-Quran dengan benar, maka kita sepatutnya belajar dulu. Iya. Itu lebih manusiawi. Jadi idealnya sih sebagai seorang yang diustadkan sih harusnya bisa lebih paham ya. Harusnya gitu. Harusnya ya. Karena apa ya? Apalagi udah punya gelar ustadz di masyarakat gitu. Kalau misalkan cara bacanya kayak gitu ya kasihan juga gitu. Kasihan ke ustadznya, kasihan ke jamaahnya. Terutama jamaahnya, kan jamaah kebanyakan itu orang-orang yang maksudnya belajar ya, penuntut ilmu gitu. Takutnya nanti ada persepsi bahwa apa yang diajarkan ustadz itu benar gitu. Yang barusan ya. Yang maksudnya yang barusan persepsi jamaah itu takutnya cara membacanya gitu. Takutnya gitu. Nanti jadi ya iya benar. Nanti ada jemaahnya yang masuk gitu kan, oh ini tuh dibacanya begini musyrikat gitu ya, apa gimana gitu kan. Jadi malah debat. nanti dibaca gitu di rumahnya kayak gitu itu bahaya banget sih menurut saya. Jadi sama misalkan kalau dia udah punya anak, nanti diajarin lagi ke anaknya dengan cara itu kan jadi dosa yang turun-temurun. Iya, kasihan sih. Jadi ini maaf ya sekali lagi, kita ini bukan ofensif ke orangnya gitu. Ustadz F. Effendi ya, kita nggak ada masalah dengan Ustadz F. Effendi, kita nggak ada nggak ada kayak gimana gitu, cuma kita menghormati jasanya ya. Iya, tetap jasa Ustadz F. Effendi, niat baik Ustadz F. Effendi, terus semangatnya Ustadz F. Effendi dalam berdakwah itu bagus dan kita patut kita patut apresiasi gitu ya. Belum tentu kita bisa. Gitu. Belum tentu kita juga bisa kayak gitu, benar. Dan juga banyak orang-orang mabuk gitu ya, taubat di tangan Ustadz F. Effendi dan itu bagus gitu. Itu bagus banget. Cuman sayangnya sekali lagi sangat disayangkan sih kalau misalkan hal yang basic itu belum dipelajari gitu, kayak gitu sih. Sangat disayangkan. Coba kalau misalkan dipelajari yang basic, kemudian kita tampil sebagai pendakwah, ya itu lebih bagus lagi gitu. Iya sih. Ya kan? Ya mudah-mudahan ini mah cuman mungkin Ustadz Devi Effendi lagi ngantuk atau lagi nggak konsen. Iya, mudah-mudahan. Semoga aja. Tapi emang bisa mah bisa. Bisa baca Quran. Cuman ini mah mungkin lagi ngantuk, kan biasanya kalau lagi ngantuk suka belepotan ya baca Quran. Iya sih. Kerasa sih soalnya. Lagi ngantuk baca Quran. Cuman udah ada klarifikasinya belum kayaknya. Belum. Ya udah ditunggu aja klarifikasinya. Dan satu lagi untuk jamaahnya. Jamaah sih sebenarnya lebih hati-hati, maksudnya lebih hati-hati ketika mengaji gitu. Walaupun misalkan ustadznya
ada kesalahan. Jangan ada kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya kita jangan diem terus ngikutin gitu. Seenggaknya kritis gitu. Maksudnya kayak kasih tahu ke ustadznya, Ustadz ini yang benar harusnya lebih gini. Itu lebih bagus ketimbang diem dan ngikutin aja. Kalau misalkan cuman sekedar membacakan kisah-kisah ya, maksudnya kisah-kisah dari hadis kayak saya menceritakan tentang Dajjal, Imam Mahdi ataupun Ya'juj Ma'juj, akhir zaman gitu. Akhir zaman lah yang kayak gitu. Itu kan siapapun bisa gitu. Maksudnya siapapun bisa asalkan tahu ilmunya gitu. Tahu ilmunya dan rujukannya jelas. Rujukannya jelas di Quran dan hadis gitu kan. Boleh-boleh aja gitu. Oke aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak saya langsung mengajarkan sama seorang Quran gitu. Jamaah Quran, padahal saya sendiri belum tentu bisa cara membacanya. Gitu. Masih belepotan, coba sering salah gitu. Ya, saya juga tahu diri gitu. Tapi kalau buat cerita tentang misalkan turunnya Nabi Isa, ya kayak gitu kan retail lah, maksudnya diceritain kembali. Jadi yang saya tangkap dari Ustadz diceritain kembali ya sah-sah aja itu. Tapi kalau misalkan kayak Quran diajarin terus diikutin, padahal sayanya nggak bisa baca Quran misalkan, ya itu udah fatal gitu. Gitu aja sih. Tapi selama ini mohon maaf aja nih, selama ini kita kan belum menemukan klarifikasi dari Ustadz F.Y. Effendi tentang bacaan Al-Quran ini. Barangkali kita yang keliru, kurang update dan keliru gitu ya. Ya mohon nih yang nonton video ini nanti di-share aja kalau misalkan ada klarifikasi dari Ustadz F.Y. Effendi. Linknya di-share di komen. Kita bikin video ini karena kita belum menemukan klarifikasinya gitu loh. Gitu. Dan satu lagi, kriteria Ustadz. Menurut saya, Ustadz bagi saya gitu ya. Ini opini saya. Ustadz bagi saya itu kayak, saya tuh punya kriteria tersendiri buat ini loh yang harus dijadiin Ustadz gitu. Ini loh yang harus dijadiin guru agama gitu. Yang pertama ya dia background lulusan mana gitu. Iya. Itu yang pertama, lulusan mana backgroundnya gitu kan. Dari Madinah, dari Yaman, dari Mesir. Saudi, dari Mesir, pokoknya ada background lah gitu kan. Dan juga jelas kayak gurunya jelas dan lain-lain sebagainya jelas gitu. Ada sanadnya. Ada sanad ilmunya dan juga itu yang pertama. Terus yang kedua ini kan sekarang tuh lagi musim lagi kayak semangat hijrah, musim hijrah gitu kan, hijrah. Cuman yang disayangkan hijrah dulu, hijrah bukan maksud untuk compare ya, tapi hijrah sekarang tuh lebih ke tampilan dan lain-lain gitu. Maksudnya gini, ketika kita tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk hijrah, kita harus tahu dulu nih yang basic itu yang mana gitu. Jadi kita nggak malu. Jadi ketika kita hijrah nih, bawain satu ayat Al-Quran, mendakwah orang dengan satu ayat, 2-3 ayat Al-Quran, dan kita ditanya balik umpamanya, kita bisa gitu. Itu sih. Jadi basicnya itu penting. Basicnya itu tadi Quran, baca Quran. Jadi Quran. Iya. Dan tahu nggak, ketika debat pun si pendebat ini tidak bisa membaca Al-Quran, itu udah ditinggalin gitu. Iya. Buat apa diterusin? Karena yang basic jadi rujukan kan pasti Quran. Yang jadi pedoman itu Quran. Pas bacainnya aja udah salah, gimana mau diterusin gitu? Iya. Jadi intinya si basicnya aja dulu. Basic. Sekali lagi kita katakan bahwa kita ini bukan maksud untuk menggurui. Kita ini bukan maksud untuk mengkritik segala macam gitu ya. Cuman kita nggak tahan aja gitu kayak yang membaca Al-Quran salah gitu. Seorang ustadz gitu membaca Al-Quran di depan umum dan di videoin tuh bagi saya tuh bukan astagfirullah lagi, tapi udah innalillahi gitu. Jadi ya mohon maaf aja. Sekali lagi saya nggak ada masalah, kita nggak ada masalah sama Ustadz F.Y. Effendi ya. Yang buat suka sama Ustadz F.Y. Effendi jangan sedih juga, karena ini juga teguran dari Allah gitu kan. Karena biar lebih baik lagi. Oke, segitu aja video dari kita, dan kita mau ngucapin lagi nih, kita nggak ada masalah dengan Ustadz F.Y. Effendi, dan untuk jamaah Ustadz F.Y. Effendi,
kita bukan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, karena memang video ini viral. Banyak tersebar sih masalahnya. Iya, sudah banyak tersebar, dan saya berharap teman-teman nih dari jamaahnya Ustadz Effendi atau dari fansnya atau dari apanya gitu ya, yang terdekat Ustadz Effendi, kalaupun ada video klarifikasi ya tolonglah linknya minimal ditulis di kolom komentar. Masalahnya waktu pas kita siaran ini belum dapat video klarifikasinya gitu, belum ada. Ya siapa tahu ada yang udah nemu gitu, ya boleh di share ke kita gitu. Di kolom komentar. Oke, buat teman-teman yang suka dengan channel kami dan dengan video-video kami ya, tolong support kami dengan cara di subscribe, like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan updatean video terbaru dari kami. Dan juga di-share ke grup WhatsApp keluarga, ke grup WhatsApp reuni SD, reuni SMP, sama WhatsApp grup mantan. Oke, see you on next video di After Asar. Kalem. Hold me close till I get up. Time is